Pak Nyoman Parta, silakan. Pimpinan beserta seluruh Bapak Ibu anggota Dewan, Pak Menteri Koperasi, dan Wakil Menteri Perdagangan. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, menyambung dari pembicaraan Ibu Lulu dengan Pak Aris berkait dengan persoalan harga beras dan gabah. Ini tentu harus menjadikan perhatian oleh Menteri Perdagangan karena harga beras naik ini sudah berjalan hampir 21 hari saya itu. Namun di sisi yang lain saya setuju sebagai anak petani dan tinggal di desa yang nyaris mayoritas adalah petani. Saya baru melihat senyum petani karena harga gabahnya sampai 6.500 sampai 7.000. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat mengembirakan bagi petani. Di sisi yang lain, di tingkat konsumen, harga beras memang mahal. Bagaimana menjaga ini agar petani tetap diuntungkan karena mereka yang memproduksi kebutuhan strategis yaitu beras. Rasanya kita ada di sini hampir 60 orang, rasanya belum ada yang berhenti makan beras. Dan yang menghasilkan beras itu adalah petani. Petani sebagai penghasil kebutuhan strategis. Di sisi yang lain ada harga beras yang naik. Oleh karena itulah bagaimana Menteri Perdagang dengan stakeholder yang lain bermain tanpa tanpa harus membuat merugikan petani. Malah harusnya dipertegas lagi. Saya dari dulu mengusulkan agar ada subsidi hasil bagi petani. Persoalannya harga beras itu harus diturunkan, bahkan gratis sekalipun, saya setuju. Tetapi itu tanggung jawab pemerintah. Namun di sisi yang lain, menjaga agar petani tetap bisa tersenyum, tetap mendapatkan harga yang bagus, juga harus dilindungi karena mereka sebagai penghasil kebutuhan strategis. Jadi kita nggak bisa mengajak kita sebagai konsumen mendapatkan beras yang murah, tapi petaninya teraniaya. Nggak bisa begitu. Petani harus tetap diuntungkan, kita lindungi, tetapi jika masyarakat ingin mendapatkan beras yang murah, tugas pemerintah. Jangankan operasi pasar, diberikan gratis pun saya setuju kalau masyarakat dikasihkan. Tapi jangan sampai rugikan petani. Itu prinsipnya Pak Menteri. Nah, lalu tadi saya juga ingin menjawab apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Nyoman ya. Saya sempat catat juga di sini terkait dengan harga beras naik ya. Lalu juga Bapak juga menyinggung soal subsidi bagi hasil untuk petani ya. Dan juga soal e-commerce juga disampaikan, memfollow up apa yang disampaikan oleh Bu Evita. Nah, dapat kami sampaikan bahwa data terakhir yang memang sudah disampaikan oleh Kementerian Perdagangan dan juga oleh lintas KL ya. Dan dia juga sekalian menjawab yang terkait soal beras bahwa itu cadangan per hari ini per saat ini kan itu ada 1,6 juta ton ya sampai dengan akhir tahun. Nah, 1,6 juta ton itu sebetulnya kalau dilihat dari data itu sudah lebih dari cukup. Biasanya 1,2 juta ton. Nah, ini 1,6 juta ton belum lagi ditambah dengan yang kami terima datanya itu 400 ribu ton yang akan masuk dalam waktu dekat. Berarti itu kalau dijumlah hanya bisa sampai sekitar 2 juta ton sampai dengan akhir tahun. Nah, artinya ini sekaligus juga menjawab dan juga memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa stok cadangan ini cukup sampai dengan akhir tahun. Nah, memang kita juga tidak menampik ada gejala El Nino, ya, kekeringan, iklim, dan juga faktor-faktor lain yang juga memberikan dampak terhadap kelangsungan dan juga produktivitas. Ya. Tetapi dengan cadangan yang tadi baru saja kami sebutkan sekitar 2 juta ton sampai dengan akhir tahun sekarang bulan September sampai dengan Desember, kami cukup yakin dan kami sebenarnya sangat yakin bahwa ini akan juga memberikan kepastian kepada masyarakat, khususnya konsumen, dalam juga membeli dan mengkonsumsi beras. Nah, ini yang nanti selebihnya akan detailnya nanti akan bisa disampaikan secara tertulis Pak Nyoman untuk bisa di follow up secara lebih lanjut.